panas banget ini. Aduh, panas. Ada kalian. Kak Lili ngapain? Ini Kak, mau bikin sumur. Kan jamnya belum, tadi jam kerjanya belum mulai, Kak. Kok pakai jam? Yang penting jadi Kak sumurnya. Tapi aku males, Kak. Dari kemarin aku udah gali-gali. Udah kayak gini nih, Kak. Tanahnya keras gitu. Nggak keluar-keluar Kak airnya, Kak. Coba lagi Kak, coba lagi Kak. Waduh, coba ada nggak? Nggak ada juga. Coba Kak Lili cangkul. Coba. Wih, keringetnya Kak, lap dulu. Aduh. Kotok. Keringet aku gede loh Kak sebelah ini, Kak. Mana? Segede-gede. Waduh, ngeri banget Kak. Gimana ini ya Kak ya? Tahu, aku pulang aja dah. Hah? Jangan, Abis jangan. digali-gali nggak bisa-bisa, Kak. Jadi gimana dong? Nah, kalau gitu kita pujian aja, Kak. Sekarang kita sekolah minggu dulu Iya. Kak. Ya. Biar kita nggak capek. Iya. Biar kita tambah semangat, Kak. Iya, tambah semangat. Berarti sekarang kita sekolah minggu dulu. Sekolah ya, minggu Kak? dulu. Yuk, kita berangkat dulu Kak ke sekolah minggu Kak. Kita jalan ya, Kak. Iya. Kak Lili, yuk kita jalan. Ayo, yuk Kak. Jangan sampai telat. Ada kaping. Ada kapingkan. Iya. Berarti kita sekarang mau mulai puji Tuhan. Iya, kita udah lengkap nih, Kak. Iya, coba lihat adik-adiknya. Wow. Sudah ada semua Kak. Ada berapa Kak Lili, hitung nggak? 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, 3000, 100.000 Kak. 100. Wih, ada 1 juta, Kak. Waduh, pasti semuanya semangat nih Oh, Kak. pasti, Kak. Aku aja udah semangat loh, Kak. Udah semangat. Berarti sekarang kita mau puji Tuhan Kak. Iya, kita mau puji Tuhan, Kak. Kita mau puji Tuhan yang pakai begini nih Kak. Apa itu begini? Terus begini. Apa sih, Kak, begini, Kak? Terus begini. Terus ke bawah Kak. Ngapain tuh, Kak? Coba siapa yang tahu? Ada yang tahu Kak. Padahal tadi udah ada ininya, Kak. Oh iya. Cuman kita nggak denger. Iya. Aku tahu sekarang. Apa Kak? Pendek dan pendek. Pendek dan Iya. pendek. Jangan dong kok yang tinggi dan Yang dalam tinggi. Kak. Oh, kalau gitu kita mulai Kak sekarang, Kak. Iya, kita mau nyanyi panjang dan lebar. Panjang kemana ya, Kak Lili? Panjang Ke gini depan. dong. Lebarnya ke sini. Iya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus. Panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, Kak. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus. Tinggi dan dalam. Lebar dan lebar, lebar dan lebar, lebar dan lebar, kasih Yesus. Lebar dan lebar. Dalam dan dalam, dalam dan dalam, dalam dan dalam, kasih Yesus. Dalam dan dalam. Semangat. Seger belum, Kak Lili? Sudah dong Kak. Aku juga udah seger loh, Kak. Tapi kita masih terus puji Tuhan kan Kak? Iya dong pastinya. Iya, sekarang nih sebelum kita mulai kita mau ngapain? Kita mau Berarti kita mau nyanyi dulu nih Kak. Ya, kita mau nyanyi apa ya, Kak? Kita mau terima kasih Tuhan Kak. Kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. Iya, kita mau nyanyi dulu terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Lili berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat ini kami akan memulai kebaktian sekolah minggu. Tuhan pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan dan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, Kak Lili, ya. aku masih mau puji Tuhan, Kak. Kita mau nyanyi apa lagi nih, Kak? Kita mau nyanyi yang begini-gini loh, Kak. Begini. Yang begini-gini. Cacing, Kak? Bukan. Oh, bukan. Apa terus ya? Yang ada gitu. Cugur. Air terjun. Oh, yang itu apa ya adik-adik ya? Oh, apa, Kak? kasihnya seperti sungai. Oh, Kak Lili Kata adik-adik. pinter. Tapi Iya. Kak Lili dapat bocoran dari adik-adik, kan? Iya, tahu aja kalian. Tahu lah. Berarti sekarang kita nyanyi kasihnya seperti kasihnya sungai. seperti sungai. Kasihnya, Kak. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Firman-Nya seperti sungai, Firman-Nya seperti sungai, Firman-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Firman-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Pintar-pintar semua ya, Kak ya? Pinter semua, Kak. Berarti sekarang udah saatnya nih, Kak. Apaan? Saatnya mau dengerin firman. Oh, aku tahu yang mau firman tuh siapa.
Siapa ya? Adik-adik tahu nggak siapa? Coba intip dulu Kak. Nggak ada yang tahu, belum dikasih tahu. Kak Pinkan tahu nggak? Siapa Kak? Coba tuh Kak, sudah ada belum Kak Sandra? Tuh dia Kak Sandranya Kak. Kak Sandranya Kak udah Sandra, siap. tunggu ya sebentar ya. Kita mau Kita berdoa dulu. dulu. Baru nanti kakak di sini. Iya. Berarti sekarang kita mau berdoa Kita nih mau Kak. berdoa. Kita mau nyanyi apa Kak? Kita mau nyanyi Ku di Tanganmu. Ku di tangan. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Yuk kita semuanya berdoa, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kami sudah menyelesaikan puji-pujian kami. puji-pujian kami. Tuhan terima puji-pujian kami. puji-pujian kami Sebagai persembahan kami. Sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga selesai. Tuhan juga pimpin Kak Sandra yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kak Lili, kita mau panggil Kak Sandra dulu, Kak. Oh iya. Kak Sandra sini. Kak Sandra. Aku duduk, Kak Sandra kesini sama Kak Lili. Yuk Kak. Kita duduk manis ya Kak Iya, ya. kita duduk yang manis. Buka kupingnya. Iya, duduk manis. Mulutnya ditutup. Kak Pinkan mau ikut nggak? Let's go. Halo adik-adik, selamat pagi atau selamat siang, happy Sunday semua. Siapa yang tadi sudah pujian? Wah, pastinya semua sudah pujian ya. Nah sekarang adik-adik semua duduk manis, siapin kupingnya. Kita mau dengerin firman Tuhan. Nah hari ini kakak mau cerita tentang seorang bernama Ishak. Ishak itu siapa ya adik-adik? Ada yang ingat? Ishak itu adalah anaknya Abraham ya. Anaknya Abraham namanya Ishak. Nah, kakak mau cerita tentang Bapak Ishak hari ini. Bapak Ishak ini adalah seorang yang taat sama firman Tuhan. Dia ini senang banget mendengarkan firman Tuhan seperti adik-adik sekarang. Dia juga rajin berdoa dan juga memuji Tuhan. Nah, dan Ishak ini adik-adik adalah orang yang sangat sabar. Dia ini jarang marah adik-adik. Nah, Ishak ini karena ia menjadi orang yang sabar dan diberkati oleh Tuhan,
maka dia mempunyai banyak sekali harta adik-adik. Ya, Tuhan memberkati dengan limpahnya. Dia itu punya pegawai yang banyak, punya rumah yang bagus, ya. Dan dia juga punya ternak yang banyak adik-adik. Ada kambing, ada domba, ada sapi, banyak sekali adik-adik. Nah, Ishak ini tinggal di dekat negeri orang Filistin. Nah, Ishak karena ia diberkati oleh Tuhan, orang Filistin ini nggak suka adik-adik sama Ishak. Karena mereka melihat kenapa Ishak mempunyai banyak sekali ternak. Nah, Ishak ini mempunyai sumber-sumber air adik-adik. Adik-adik tahu ya kalau air itu kan berguna sekali ya. Nah, Ishak ini mempunyai banyak sumur adik-adik. Sumur itu untuk menimba air. Nah, air itu buat apa ya adik-adik? Buat minum, buat mandi, buat masak, dan juga buat minumnya ternak-ternaknya Ishak. Ya, nah orang Filistin ini nggak seneng sama Ishak karena dia sangat diberkati oleh Tuhan. Dia punya kekayaan yang besar. Jadi mereka ini ingin berbuat jahat kepada Ishak. Apa yang mereka lakukan? Orang Filistin ini menimbun sumur-sumurnya Ishak dengan tanah. Sehingga nggak keluar air lagi. Ishak nggak bisa ngambil air lagi. Aduh, itu baik apa jahat sih adik-adik? Jahat ya adik-adik ya. Nah, tapi apa yang dilakukan Ishak? Apakah dia marah? Adik-adik nonton ya drama berikut ini. Ishak diberkati dengan harta dan ternaknya yang berlimpah. Ishak mempunyai banyak sumur-sumur untuk memberi air ternaknya, untuk ia dan orang-orangnya minum, mandi, memasak. Tetapi ada orang yang tidak suka dengan dia. Tiba-tiba orang-orang Filistin datang menemui Ishak. Sumur-sumur Ishak ditimbun dengan tanah, sehingga Ishak tidak bisa mengambil air. Sumurnya menjadi kering. Raja orang Filistin, yaitu Raja Abimelek, mengusir Ishak dan gembala-gembalanya pergi dari tempat tinggalnya. Apakah Ishak marah? Ternyata Ishak tidak marah. Dia pergi dari tempat itu dan tinggal di tempat lain, yaitu lembah Gerar. Di sana Ishak kembali menggali sumur agar dia dan semua orang yang bersamanya dapat mengambil air. Sumur yang mereka gali mengeluarkan air yang banyak sekali. Wah, mereka senang sekali. Tapi belum selesai mereka menggali sumur, orang-orang di lembah Gerar itu mau merebut sumur itu. Gembala Ishak marah dan bertengkar dengan orang-orang Gerar. Tapi Ishak menenangkan mereka agar tidak melawan orang-orang Gerar. Ishak mengajak pembantu-pembantunya untuk pindah ke tempat lain dan menggali sumur lagi. Karena Ishak sabar dan tidak suka berantem, maka Tuhan memberkati Ishak. Sumur yang digali Ishak mengeluarkan banyak air. Sejak saat itu, tidak ada lagi orang-orang yang mengganggu mereka. Mereka bisa hidup tenang, karena Tuhan telah memberikan ketenangan dan keamanan bagi Ishak dan orang-orangnya. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat dramanya kan? Bagaimana tadi orang-orang Filistin dan juga orang-orang yang ada di lembah Gerar, mereka semua ini jahat ya kepada Ishak. Apa yang mereka lakukan? Mereka menimbun sumur-sumur yang sudah dibuat oleh Ishak, sehingga Ishak tidak punya sumber air lagi, ya. Sumur-sumurnya jadi kering semua. Tapi apa yang dilakukan Bapak Ishak? Apakah Bapak Ishaknya marah, ngambek, terus ngajak berantem? Ternyata enggak ya adik-adik. Bapak Ishak adalah orang yang sabar, ya.
dia ini tidak marah adik-adik. Apa yang dia lakukan? Dia mengajak para pegawai-pegawainya untuk pindah tempat. Ya, supaya pegawai-pegawainya juga nggak berantem sama orang-orang di lembah Gerar. Yuk kita pindah aja yuk, kita bikin sumur yang lain. Nah, karena kesabarannya Bapak Ishak, Tuhan melihat betapa Bapak Ishak itu punya hati yang baik. Lalu ketika Ishak menggali sumur yang terakhir, dia mendapatkan banyak sekali air. Dan sejak saat itu, Ishak tinggal di tempat itu adik-adik. Dan tidak ada lagi yang mengganggu Bapak Ishak. Ya, karena Bapak Ishak apa tadi? Sabar, nggak marah-marah. Ya, jadi Tuhan suka sama Bapak Ishak dan memberkati Bapak Ishak dengan luar biasa. Siapa yang di sini masih suka ngambek? Ah, nggak ada ya, kakak harap nggak ada. Siapa yang di sini masih suka marah-marah? Wah, nggak ada juga. Bagus ya, adik-adik harus ingat firman hari ini supaya jangan suka ngambek, jangan suka marah-marah. Karena Tuhan suka anak-anak Tuhan yang sabar, nggak suka marah-marah ya adik-adik. Nah, cukup sekian firman hari ini. Sekarang kita semua mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang sabar dan tidak suka marah-marah. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Adik-adik, ketemu lagi sama Kak Rina. Nah, hari ini adik-adik pastinya sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan sama Kak Sandra. Nah, firman Tuhannya tadi tentang apa adik-adik? Tentang Ishak. Ishaknya marah-marah. Nih, ada gambar. Marah-marah atau tersenyum? Atau nggak suka marah-marah? Wah iya, Ishaknya nggak marah. Walaupun apa? Sumurnya ditutup. Nah hari ini Kak Rina mau bikin aktivitas nih. Tuh, karena tidak suka marah-marah, kita harus tersenyum. Kita mau bikin awan, nanti bisa digantung. Nah kita mau nih Kak Rina nanti kasih patrunnya, adik-adik minta tolong sama papinya untuk di-download di link di bawah ini ya. Terus nih ada lagi mata-mata. Terus kertas yang warna-warni. Tadi ada apa aja? Ada pink, biru, orange, kuning, hijau, pink lebih tua lagi, terus ada warna merah. Jadi ada 7 biji adik-adik, 7 warna. Terus Kak Rina juga ada gunting,
double tip, spidol buat untuk bikin senyumnya. Terus ada solatip. Terus ada apa nih? Ada tali untuk buat gantungan di atasnya. Terus jangan lupa bisa spidol, bisa ballpoint untuk tulis kata mutiaranya. Yuk sekarang kita bikin ya. Tunggu, Kak Rina mau gunting awannya dulu ya. Nah, adik-adik di rumah nanti kalau nggak bisa gunting, adik-adik minta tolong papinya, minta tolong maminya. Atau kalau ada mbak atau suster, adik-adik juga boleh minta tolong mbak atau suster. Terus digunting bentuk awan. Nih, Kak Rina guntingnya masih ada hitamnya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita pakai di bagian belakangnya. Tunggu ya, Kak Rina gunting dulu ya. Nah, sebentar lagi nih. Awannya udah jadi. Nah, awannya udah jadi. Terus kita mau gunting yang kertasnya tadi. Ini kertas A4, adik-adik bisa nih kasih garis sekitar 2 cm. Digaris lurus ke bawah. Kalau Kak Rina langsung tumpuk 7-7-nya, Kak Rina langsung potong. Adik-adik nanti juga minta tolong papi, mami, atau mbak atau susternya ya. Nah, setelah dipotong, nih ada 7 kan. Terus nih siapin matanya dulu. Terus yang paling penting kita bikin senyumnya dulu ya. Kita bikin senyumnya yang lebar sekali. Karena kita gak suka marah-marah. Jadi kita harus tersenyum. Terus kita tempel matanya dulu ya. Nih matanya, Kak Rina pakai mata-mataan. Mata yang kayak buat boneka. Atau kalaupun adik-adik tidak punya mata-mata atau mata boneka, adik boleh digambar kayak contoh Kak Rina tadi yang awal ya. Nah, setelah ditempel mata, kurang apa lagi adik-adik? Kita mau bikin yang ini dulu ya. Nah, adik-adik bisa nih. Dia ditempel langsung pakai lem. Pakai lem ditempel satu-satu. Tapi kalau Kak Rina suka pakai double tip supaya lebih nempel. Nih, Kak Rina susun dulu nih. Terserah ya adik-adik sukanya warna yang apa dulu. Kak Rina merah dulu, terus orange, terus yang pink, terus pink yang lebih gelap, warna biru, terus hijau, yang terakhir kuning. Nah, ini sisanya nggak apa-apa nih, tinggal disobek aja nih double tipnya. Nah, setelah itu double tipnya, ini yang awalnya yang ada matanya sama senyumnya kita balik. Nah, yang ini double tipnya tinggal dibuka. Nah, adik-adik langsung bisa tempel nih di sininya. Dicari center tengahnya ya. Nah, terus lagi Kak Rina mau bikin tulisannya. Adik-adik bisa ditulis ataupun bisa di print. Minta tolong papi maminya untuk diketikin. Kata mutiara hari ini, aku tidak suka marah.
marah. Nah, kalau sudah, adik-adik juga bisa. Mau di double tip ataupun dikasih lem juga bisa ya. Kak Rina pakai double tip aja supaya lebih nempel. Tuh, ditaruh di belakangnya. Terus ada yang kurang nggak adik-adik? Ada ya pastinya. Ada gantungannya. Kak Rina mau tempel di atas tulisannya. Nih. Nah, ditempel double tip. Terus adik-adik juga bisa di double tip lagi supaya lebih rekat. Adik-adik bisa begini aja atau double tipnya dibuka juga bisa. Terus bisa ditambahin selotip supaya kencang. Nah, jadi deh adik-adik awan yang senyum. Karena senyum itu menggambarkan kita senang, kita happy. Jangan suka marah. Nih, yang satu Kak Rina gambarnya mata digambar pakai spidol dan yang satu pakai mata boneka. Pasti adik-adik bisa kan di rumah? Nah, adik-adik jangan lupa ya, kalau sudah selesai adik-adik foto dan tag Instagram di bawah ini. Oke adik-adik, sudah kan? Pastinya udah jelas ya dan mudah sekali bikinnya. Nah, kalau begitu sampai di sini dulu kebaktian minggu ini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.